kawan Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Frida Marbut STRK. Nah kawan Humas, ini sudah bulan Desember dan sebentar lagi akan memasuki awal tahun. Seperti yang kita tahu, tentunya kawan Humas, banyak sekali tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat. Begitu juga objek vital seperti bandara, stasiun kereta api, dan terminal bus yang akan digunakan untuk transportasi saat mudik. Kebetulan nih kawan Humas, saat ini di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara sudah kedatangan salah satu narasumber yang akan memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata dan objek vital. Dan beliau juga salah satu pejabat utama di Polda Sumatera Utara. Kita sambut Kombes Pol Bartolomeus Imade Oka Putra SIK, Dir Pamofit Polda Sumatera Utara. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Sebelum kita bincang-bincang lagi Bapak, mungkin kawan-kawan Humas ini Bapak belum tahu itu apa sih Dirpan Ofit itu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan Humas Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kesempatan di hari ini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Direktorat Pamofit. Jadi Direktorat Pamofit ini adalah salah satu direktorat secara struktural di Mabes Polri, ada di bawah Baharkam Mabes Polri atau Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, di mana salah satunya selain daripada Direktorat Samapta, Direktorat Polair, Direktorat Pol Udara, kemudian juga ada Direktorat Pamofit. Apa sih sebenarnya Direktorat Pamofit? Kalau dilihat dari nomenklaturnya adalah Direktorat Pengamanan Objek Vital. Jadi tugas pokok daripada Direktorat Pamofit adalah selain daripada pengamanan objek vital, baik itu objek vital nasional maupun objek vital tertentu, juga terkait dengan masalah pariwisata, objek-objek pariwisata. Kalau banyak yang sudah melihat, mungkin ada polisi menggunakan dasi merah. Betul. Kemudian ada di objek-objek wisata, itulah bagian daripada Direktorat Pamofit. Selain daripada itu juga ada subdit yang melaksanakan tugas terkait dengan pengamanan VVIP. Pengamanan VVIP ini siapa aja? Ya, walaupun misalkan di wilayah ini ada kedutaan besar, kemudian konsulatan jenderal. Nah, jadi itulah secara umum tugas daripada Direktorat Pamofit yang berada di bawah Baharkam Korps Sabara Mabes Polri. Wah, banyak sekali ternyata Pak tugas dari Pamofit ini sendiri ya Bapak, termasuk untuk kita hubungan dengan hubungan luar negeri ya Bapak ya. Baik Bapak. Ini Pak, kita kan udah memasuki bulan Desember nih Pak, dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki awal tahun. Pasti banyak tuh tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara ini Pak. Apa sih Pak kiat agenda-agenda dari Pamofit sendiri Pak dalam melaksanakan pengamanannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai pengamanan objek wisata, kalau di wilayah Sumatera Utara ini juga banyak sekali objek wisata, baik itu wisata religi ada, kemudian wisata air danau, kemudian juga ada wisata bisnis seperti mall dan segala macam, juga wisata-wisata yang ada di darat dan pegunungan. Secara umum pastinya nanti pada saat libur perayaan Natal dan Tahun Baru itu dipastikan pasti jumlah pengunjung di objek wisata ini pasti akan meningkat. Apa sih sebenarnya konsep pengamanan daripada Direktorat Pamofit sendiri? Saat ini Direktorat Pamofit pertama itu kita sudah menetapkan ya, ada kurang lebih ada sekitar 280 sekian lah objek wisata yang ada di Polda Sumatera Utara ini. Nah, dari sinilah kemudian Direktorat Pamofit mengambil beberapa langkah. Yang pertama, kita akan berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait berkenaan dengan pengamanan objek wisata, kemudian juga dengan para pengelola objek wisata. Mengapa kita harus berkoordinasikan? Karena pengunjung-pengunjung yang datang itu goalnya adalah mereka itu harus nyaman. Mereka harus bisa menikmati liburan tempat wisata, tetapi juga harus aman dan teratur. Kenapa? Karena hal ini nanti akan berdampak juga pada
masalah kelancaran arus lalu lintas sendiri, kemudian ketertiban di lokasi. Jadi konsep pola pengamanan yang kita dekatkan saat ini, kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah strategis mendekatkan dengan para pelaku untuk kemudian kita berkoordinasi konsep memetakan dulu berapa jumlah pengunjung di sana, kemudian apa potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerawanan, karena masing-masing objek wisata itu pasti akan berbeda-beda. Betul. Kerawanannya, kerawanan di danau beda dengan kerawanan di darat. Nah, juga yang perlu kita perhatikan adalah masalah cuaca itu juga. Jadi konsepnya masih sementara itu sudah kita laksanakan semuanya. Di Medan ini sendiri Pak, objek vital yang rame lah dikunjungi Pak pada liburan Natal dan Tahun Baru itu di mana sih Pak? Sebenarnya yang jelas pada saat menjelang pelaksanaan Nataru ini kan pasti masyarakat ini banyak yang bersiap. Sasaran utama pastinya dalam persiapannya adalah mal-mal. Semua tempat-tempat perbelanjaan itu menjadi sasaran daripada kunjungan dari masyarakat. Nah, jadi pada saat awal-awal itulah semua mal-mal ini menjadi pokok perhatian daripada pengamanan Direktorat Pamofit. Kemudian pada saat ibadah, itu juga gereja-gereja, kemudian juga tempat-tempat sarana ibadah lainnya. Termasuk juga nanti pada saat mereka selesai melaksanakan ibadah, pastinya akan berkunjung ke tempat wisata. Nah, itu pun juga akan berkunjung ke tempat wisata. Nah, biasanya kalau di Medan ini mal-mal juga pastinya akan menjadi sasaran. Kemudian tempat-tempat ibadah, ada beberapa gereja juga nanti pada saat tanggal 25 dan seterusnya. Kemudian juga hotel-hotel, nantinya kita juga akan melaksanakan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaan pengamanan di sana, termasuk juga tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Medan ini. Kalau nggak salah itu ya seperti Pantai Cermin, itu mesti menjadi favorit ya. Terus kemudian juga tempat-tempat lainnya seperti ya mungkin ada yang mau berkunjung ke Chong Afi lah, Museum Chong Afi, atau mungkin mau ke tempat-tempat lain. Jadi mungkin itu yang menjadi prioritas untuk pengamanan di Medan. Banyak ya Pak di Medan. Banyak sekali banyak tempat sekali wisata ya Pak. Dan itu harus manage-nya harus benar-benar bagus supaya pelaksanaan Nataru ini berjalan dengan lancar Pak. Tadi Bapak juga menyampaikan tempat wisata. Yang kita tahu kan Pak, favoritnya dari Sumatera Utara ini kan Danau Toba tuh Pak. Apa sih Pak? Ada pengamanan khusus nggak Pak untuk Danau Toba sendiri? Seperti yang kita tahu kan Danau Toba kalau misalnya liburan itu kan Pak, pasti tinggi itu pengunjungnya Pak. Apa ada kiat-kiat yang khusus sendiri untuk Danau Tobanya itu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Baik, jadi begini, Yen. Kalau kita bicara Danau Toba, saat ini kan Danau Toba sudah menjadi salah satu daripada destinasi super prioritas pariwisata. Sudah banyak sekali dibangun infrastruktur, kemudian juga hal-hal lain yang bertujuan untuk menarik wisatawan. Benar. Danau Toba itu juga menjadi sasaran daripada para pengunjung nantinya pada saat Nataru. Nah, yang perlu diantisipasi yang pertama adalah dari Direktorat Pamofit sudah melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Polair maupun otoritas dermaga yang ada di sana. Mengapa hal itu dilaksanakan? Perlu kita waspadai bahwa Danau Toba ini ada kapal-kapal yang nantinya akan digunakan untuk baik itu sebagai sarana penyeberangan maupun sebagai sarana wisata. Yang perlu diperhatikan adalah kelayakan daripada kapal itu sendiri. Benar sekali. Bagaimana kapal tersebut kondisinya masih layak atau tidak. Nah, ini juga kami juga sudah berkoordinasi juga dengan otoritas, baik dengan Polres maupun dengan otoritas pelabuhan untuk melaksanakan pengecekan. Kemudian yang kedua, pada saat nanti tingginya arus mudik dan arus wisatawan, anggota Direktorat Pamofit bergabung dengan Direktorat Polair, kemudian bergabung juga dengan Direktorat Samapta, kita akan ada di atas kapal. Apa tujuannya? Nah, kita akan membantu para petugas daripada Dinas Perhubungan untuk mengecek jumlah penumpang masyarakat yang akan menaiki kapal sebagai penumpang. Mengapa itu dilakukan? Supaya jangan terjadi overload penumpang.
Mengapa? Ini akan sangat membahayakan sekali. Kalau penumpang sudah overload ditambah dengan lagi nanti dengan barang-barang bawaannya, ini kan menjadi permasalahan. Betul sekali. Nah, bisa jadi nanti akan timbul laka laut dan segala macam. Ini harus diantisipasi. Kemudian cek keselamatan daripada kapal itu sendiri, sarana prasarananya, seperti life vest, ya, dan kemudian hal-hal lainnya. Nah, ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kami mengharapkan penumpang-penumpang yang nantinya akan menggunakan sarana perhubungan laut tersebut, baik kapal-kapal, itu pada saat perjalanan, mulai dari titik berangkat sampai pada tujuan, khususnya mudik, itu sudah menggunakan life vest. Jadi life vest itu tidak lagi diletakkan dalam satu titik, tapi sudah digunakan oleh penumpang. Nah, ini untuk juga menjaga keselamatan daripada penumpang itu sendiri. Memang mungkin tidak nyaman, tapi mungkin inilah yang harus kita mulai budayakan, bagaimana kita menggunakan sarana prasarana laut menggunakan alat keselamatan yang dimiliki. Termasuk juga berkoordinasi dengan BMKG. Nah, ini penting ya, karena apa? Cuaca ini sangat berpengaruh. Benar sekali. Nah, betul. Kita harus melihat bagaimana prediksi cuaca setiap harinya, sehingga jangan sampai nantinya menjadi suatu permasalahan pada saat perjalanan itu sudah berjalan. Nah, khusus di Danau Toba juga kita juga nanti akan pasangkan beberapa titik-titik atau beberapa tanda-tanda yang bisa terlihat mana sih daerah yang aman untuk kita bisa berekreasi laut. Nah, jadi titik-titik aman itu nanti kan kita tandai dengan bendera-bendera merah yang nantinya kan diawasi oleh Direktorat Pamofit. Kami ada di sana pos Ajibata, pos polisi pariwisata Ajibata yang nantinya akan berkeliling memberikan edukasi, komunikasi, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat batas titik aman untuk melaksanakan wisata air itu sampai dengan sekian. Nah, itu untuk mengurangi jangan sampai nanti ada orang yang mungkin bisa tenggelam dan segala macam. Nah, itu semua sudah kita koordinasikan baik dengan pemerintah daerah, Polair maupun Polres jajaran. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Benar sekali Bapak. Namun dengan segitu banyaknya antisipasi yang dilakukan oleh Pamofit itu tidak keluar dari kesadaran diri sendiri kamu Bapak. Karena kemarin waktu saya berkunjung ke Danau Toba Pak, udah dibuat tandanya Pak, tapi tetap aja tuh ada masyarakat yang melewati tanda tersebut Pak. Dan kalau misalnya kita tegur tuh marah-marah, gitu kan Pak. Nah, itu tuh yang harus kita ubah ya Pak. Ini demi keselamatan kita. Nah Bapak, apa sih kendala yang sering didapati oleh Pamofit menjelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Kendala-kendalanya Pak? Kalau kita bicara kendala, sebenarnya kendala itu adalah ya namanya kita menghadapi masyarakat itu. Benar. Kan pastinya ada yang pengen cepet, nah kan, kemudian pengen wisata, kemudian desak-desakan, kemudian ya hal-hal seperti itu. Nah, inilah tantangan sebenarnya, tantangan daripada Direktorat Pamofit. Sulit kalau saya bilang bukan hambatan, tapi ini sebuah tantangan. Bagaimana Direktorat Pamofit bisa melaksanakan tugasnya dengan adanya tantangan-tantangan seperti itu. Buat kami dari Direktorat Pamofit menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini, yang akan kita perbanyak adalah komunikasi publik. Baik itu nanti akan kita pasang spanduk atau mungkin bisa dibilang public address. Kemudian nanti juga yang jelas kami akan berkoordinasi dengan para pengelola objek wisata. Itu yang akan kami sampaikan nantinya dan akan kami laksanakan koordinasi yang baik sehingga pada saat mungkin nanti ada terjadi suatu permasalahan sehingga cepat kita bisa atasi. Karena apa yang tadi itu desak-desakan itu pasti akan berpotensi. Benar. Kan kita maunya wisata ya gitu betul. Kan. Jadi istilahnya wisata yang aman, nyaman. Nah, itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian wisata itu nanti malah jadi hal-hal yang tidak kita duga. Nah, inilah makanya harus kita tidak ada henti-hentinya nanti dari Direktorat Pamofit untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, termasuk juga nantinya di daerah-daerah yang rawan bahaya. Nah, ini yang harus betul-betul nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa
Di situ daerahnya bahaya, Betul. tidak baik untuk wisata. Nah ini supaya mereka bisa bergeser sedikit, jangan sampai memasuki daerah tersebut. Brastagi itu termasuk nggak Pak daerah rawan Pak? Brastagi kepadatannya pasti akan cukup tinggi ya, karena itu tempat favorit dari dulu, itu Brastagi adalah tempat favorit. Nah sehingga dari sinilah kita berharap adanya koordinasi yang baik antara pengunjung dengan petugas. Nah ini kami dari Direktorat Pamopit mengharapkan adanya koordinasi yang baik. Apa yang diarahkan petugas tolong untuk bisa diikuti. Karena apa? Kita mengatur supaya jangan sampai terjadi permasalahan seperti mungkin kepadatan, kerumunan, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Kita akan atur dan tolong diikuti supaya wisata bisa berjalan dengan baik. Sekali. Apalagi di jalur mau ke Brastagi ya Pak. Betul, Sangat-sangat padat sekali ya Pak. Itu dia. Betul. Baik Bapak, untuk transportasi Pak, masyarakat Sumatera Utara ini Pak, dominannya menggunakan transportasi apa sih Pak? Baik, jadi gini ya. Untuk mudik ini ya Pak ya? Kalau kita bicara transportasi, hampir semua transportasi itu menjadi favorit ya. Baik itu kereta api, kapal laut, kemudian juga kendaraan-kendaraan pribadi. Betul. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai kereta api. Benar sekali. Nah, Ya. ada sedikit himbauan dari saya nih ya. Jadi gini, untuk mengurangi kepadatan yang ada di stasiun kereta, dari PT KAI itu sudah memberikan sebuah langkah baru bagaimana memesan tiket secara online. Nah, ini tolong dimanfaatkan baik-baik sehingga jangan lagi terjadi kerumunan di stasiun kereta api. Ada hotline service-nya, kemudian di stasiun kereta api juga sudah diberikan informasi-informasi bagaimana sih caranya kita memesan tiket secara online. Betul. Nah, jadi masyarakat dimohon untuk bisa dapat menggunakan fasilitas ini dengan baik. Kalaupun ada kendala mengenai pemesanan ini atau bisa menghubungi posko yang ada di sana, baik itu posko kereta api maupun pospam daripada Polres tempat yang ada stasiun kereta api, termasuk juga nanti di pelabuhan, di bandara. Nah itu semuanya sudah ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh para pengelola supaya Pak memberikan kenyamanan, tidak perlu lagi antri di loket penuh berdesak-desakan. Nah sudah ada fasilitas baru, cukup santai di rumah, buka handphone, bisa langsung pesan tiket, nyaman. Gitu ya. Apalagi sekarang udah zamannya canggih ya Pak. Sebenarnya itu mempermudah diri sendiri juga ya Bapak. Tapi ya masyarakat sekarang itu banyak yang kurang ini Pak, kurang bersosialisasi sebenarnya Pak. Jadi mereka datang aja ke kereta api udah ngantri. Sebenarnya ada yang lebih gampang lagi ya Pak. Lebih enak, lebih nyaman. Duduk di rumah udah pesen. Bisa langsung pesan. Kalau Mas, itu tuh sebagai informasi penting bahwa PT KAI sudah memberikan kemudahan kepada kawan-kawan Humas sekalian. Nah, itu harapannya untuk dimanfaatkan. Nah, terakhir nih Pak, closing statement-nya buat kawan-kawan Humas yang ada di luar sana yang menonton ini Pak, apa sih Pak tentang Nataru ini Pak, apalagi untuk jalur mudik ya Pak ya? Baik, jadi gini closing statement dari saya. Ikuti arahan petugas yang ada di lapangan, ya kan? Jadi supaya baik perjalanan maupun kunjungan wisata itu dapat aman dan nyaman. Betul. Kalau perlu bantuan segera merapat ke posko pengamanan ataupun mungkin nanti bisa melalui hotline service yang sudah ada di informasinya sudah ada, itu bisa digunakan. Jadi ikuti arahan petugas, itu yang saya sampaikan ya. Baik Bapak. Nah banyak sekali informasi-informasi penting ya Bapak yang sudah diinformasikan kepada kawan-kawan Humas guna untuk menjelang Nataru ini untuk kelancaran antiknya saat mudik ataupun saat berwisata ya Bapak. Terima kasih Bapak sudah mau hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara ini. Nah kawan Humas, sekian
dari pertemuan kita pada hari ini banyak sekali informasi-informasi dari narasumber. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast Satya Bakti selanjutnya dan salam presisi.